Tak hanya di Bekasi dan Bogor, saudara, kasus warga gagal vaksin akibat NIK ganda ini juga ditemukan tersebar di daerah lainnya seperti Tangerang Selatan, Banten, dan juga Blitar, Jawa Timur. Mengapa hal ini terjadi dan bagaimana solusinya agar kasus serupa tak menghalangi warga untuk tetap bisa mendapat vaksin COVID-19? Untuk membahasnya pagi ini sudah bergabung secara daring ada Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil dari Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah. Pak Zudan, pagi. Selamat pagi, Mas Ir. Selamat pagi. Serta bergabung juga bersama kita Pak ada analis kebijakan publik Pak Trubus Rahardiansyah. Pak Trubus, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas. Selamat pagi Pak Dirjen. Selamat Selamat pagi. pagi. Selamat pagi, Mas Trubus. Tentunya ini juga akan lengkap kalau ada pihak dari Kementerian Kesehatan. Kami coba menghubungi tapi sayangnya belum bisa bergabung pagi ini. Karena memang data ini juga terintegrasi di Kemenkes karena berkaitan juga dengan vaksinasi tentunya. Kami apresiasi Pak Trubus, Pak Zudan sudah mau disapa oleh Sapa Indonesia Pekan pagi ini. Saya langsung ke Pak Zudan. Pak Zudan, bagaimana menjelaskan kejadian yang kerap kali terjadi ini? Ini kita tahu beberapa kali event begitu ya, beberapa kali kegiatan besar, hajatan besar termasuk vaksinasi COVID-19 ini ada lagi nih ganda yang akhirnya berdampak warga ini tidak bisa divaksin. Bagaimana menjelaskan ini? Ya, terima kasih Mas Ir. Kesempatan ini sangat penting bagi kami untuk bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat. Pertama, yang perlu kita samakan persepsinya adalah tentang nik ganda. Nah, di dalam kasus ini bukan niknya ganda, bukan satu nik yang sama itu milik dua orang, bukan. Kalau nik ganda itu satu nik yang sama dimiliki oleh dua orang atau lebih. Dalam kasus ini adalah penggunaan nik yang salah. Niknya A digunakan oleh nik B karena ada kesalahan input. Dari mana kita bisa tahu kesalahan input? Kalau ini kesengajaan ingin menggunakan data keseluruhan, misalnya nik saya diketik oleh Mas Trubus misalnya, yang keluar semuanya nama saya. Tetapi dalam kasus ini, nik saya diketik karena keliru input yang kemudian di bawahnya dimasukkan datanya Mas Trubus. Karena Mas Trubus tidak berniat ingin menggunakan data saya. Nah, kasusnya Lee In Wong juga seperti itu. Teman-teman dari kepolisian sudah menanyakan langsung kepada Pak Lee In Wong. Saya mendapatkan informasi, saya cek di berbagai media seperti itu, dan didapatkan informasi Pak Lee In Wong mengatakan saya salah input nik, tetapi data di bawahnya tetap datanya Pak Lee In Wong. Nah, kemudian pemerintah terus membenahi, mencari solusi. Maka Kementerian Kesehatan, Kominfo, kemudian BPJS yang mengelola aplikasi Smart Checking, Peduli Lindungi, dan Piker, kemudian dengan Dukcapil kita berkolaborasi, menyatukan semua ikhtiar agar yang salah-salah ini bisa kita betulkan. Nah, semangatnya adalah mencari solusi. Kita memahami ada hal yang keliru, cepat kita ambil langkah, dan semua nanti masyarakat yang datanya keliru akan kita betulkan. Oke, Pak Zudan, sebentar. Maaf saya potong. Jadi ini biar jelas juga, memang beberapa, kalau kita baca di beberapa artikel berita begitu ya di online, ini ada nik ganda. Tapi Bapak tadi menjelaskan bahwa ini ada salah input. Sebenarnya ini bukan mencari salah siapa, tapi apa yang terjadi Pak? Ini human error di petugasnya ketika input data, atau sebaliknya di warganya? Karena kan data ini online. Koreksi kalau saya salah. Nah, Mas Ir, perlu saya jelaskan bahwa kita ini kan bekerja dengan sebuah ekosistem. Nah, ekosistem yang kemarin itu di dalam proses input datanya itu tidak menggunakan pendekatan dalam kerangka know your customer, KYC yang lengkap. Syarat KYC itu adalah two factors authentication. Harus ada dua hal yang bisa diautentikasi. Kalau yang kemarin baru one factor authentication. Jadi kemarin itu ketika nik dimasukkan, niknya salah, itu tetap masuk ke dalam sistem. Tetap masuk. Baru kemudian pemilik nik berikutnya ketika masuk ke dalam sistem Piker, loh nikku udah dipakai. Nah, kalau setelah terintegrasi, nik yang dimasukkan penduduk itu diverifikasi dengan data Dukcapil. Nanti kalau niknya salah, di bawahnya namanya benar, akan ada tulisan nik Anda salah. Nah, inilah proses yang coba kita perbaiki. Bisa jadi sistem ini belum sempurna. Nanti kita perbaiki terus-menerus, karena ini pekerjaan besar sekali. Target vaksin kita itu 208 juta penduduk. Kalau kali 2, nanti kan 416 juta dosis vaksin. Dan ini pekerjaan besar, lebih besar dari Pileg Pilpres, Mas Trubus.
Pileg Pilpres kemarin 2019 190 juta pemilihnya. Potensi pemilihnya. Nah, kalau sekarang 208. Nah, mudah-mudahan kita ke depan semua masyarakat sadar, tidak mengentri dengan buru-buru, mengentri dengan tepat, dan juga saya berharap banyak masyarakat jujur. Karena kalau nanti tidak jujur akan ketahuan bahwa Anda menggunakan NIK orang lain karena sekarang sudah diverifikasi dengan data Dukcapil. Baik, Pak Zudan. Jadi kalau ada kasus serupa, misalkan ada salah input NIK dari seorang warga yang akan vaksinasi, apa langkahnya supaya ini sistem bisa mendetek dan menolak kalau dengan nama itu nicknya salah nih gitu loh. Jadi biar tidak bisa atau tidak ada kejadian serupa seperti kemarin-kemarin. Ya. Ini alhamdulillah Mas, teman-teman tim teknis sudah mendesain aplikasi itu. Jadi aplikasi Piker nanti langsung terkoneksi dengan data Dukcapil. Kalau yang dimasukkan inputnya salah, nanti terverifikasi dengan data Dukcapil. Kemudian yang kedua, langkah setelah itu apa? Karena sebelum ini kan sudah masuk jutaan data. Nah, data ini akan dilakukan cleansing, pencocokan data vaksin dengan data Dukcapil. Nanti data vaksin yang tidak cocok identitasnya dengan data di Dukcapil dilakukan pembetulan, dilakukan koreksi. Dari pihak Peduli Lindungi akan membuat aplikasi untuk masyarakat bisa melaporkan, juga call center untuk itu. Jadi pemerintah sekarang sudah bekerja 4 pihak secara bersama-sama. Kominfo, Kemenkes, BPJS Kesehatan, dan Kemdagri Dukcapil. Oke, sebelum ke Pak Trubus, beberapa kasus terjadi di beberapa daerah. Kalau kasusnya sendiri berarti bisa kita pahami bahwa semuanya salah input ya Pak ya? Ya. Beberapa yang teridentifikasi seperti itu, tapi kami sedang mendalami lagi apakah memang ada orang yang sengaja menggunakan identitas orang lain. Sama sekali tidak ada nik ganda berarti Pak Zudan ya? Sama sekali tidak ada nik ganda ya Pak Zudan? Sama sekali tidak ada nik ganda begitu ya? Kalau nik ganda tidak ada. Oke, sejauh mana Pak penanganannya atas beberapa warga di beberapa daerah ini? Apakah semuanya sudah bisa divaksin? Yang terlapor ke kami seperti Pak Ridwan sudah divaksin. Saya sekarang sedang mengecek untuk Bapak yang pensiunan polisi yang di Bogor itu. Di Bogor ya? Kemarin masuk laporan ke kami sedang menugaskan tim yang di Bogor untuk menghubungi beliau dan untuk memberikan kemudahan beliau vaksin dulu. Dilakukan vaksin dulu karena berikut beliau berhak mendapatkan vaksin itu. Lakukan vaksin dulu, kemudian didata bahwa beliau divaksinnya kapan. Karena untuk vaksin kedua perlu jeda waktunya. Oke, baik. Saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, kalau melihat kasus seperti ini, Anda melihat ini harusnya apa yang diperbaiki? Di bagian mananya? Karena memang kita lihat ini bukan kerja mudah, kerja besar seperti yang Pak Zudan bilang tadi, dan pastinya ini lintas kementerian dan lembaga. Iya, menurut saya ini pembenahan itu memang harus diawali dari tingkat bawah ya, di mana di lapangan lah, artinya di tingkat kabupaten kota yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena persoalan begini, ketika persoalan vaksinasi ini awalnya sedikit banyak ditolak masyarakat dan sekarang berubah masyarakat ini dengan kondisi pemahaman tentang COVID ini cukup baik, tentang bahaya COVID lah setidaknya. Kemudian masyarakat animonya jadi tinggi. Karena tingginya animo ini ternyata tidak diimbangi oleh Kementerian Kesehatan dalam hal soal pendataan. Ini masalahnya di situ. Nah, ketika ini terjadi, kemudian muncul masyarakat yang mau divaksinasi bermasalah soal administrasi terkait dengan NIK-nya itu. Kalau sejak awal misalnya diterapkan dengan NIK itu sendiri, sebenarnya tidak akan ada masalah. Kalau sejak awal sudah ada kebijakan namanya kolaborasi. Ini kan tidak ada. Jadi karena tidak ada, tiba-tiba ada masalah. Yang kedua, memang kalau kasusnya berulang-ulang, ini dikhawatirkan terjadi adanya unsur kesengajaan. Kalau unsur kesengajaan, mudah-mudahan tidak salah input. Kalau salah input artinya bisa diperbaiki secara cepat. Yang kedua, kalau misalnya ada kesengajaan, ini langkah-langkah lebih lanjut agar ada tidak terulang kembali. Yang ketiga, menurut saya memang ada pengawasan yang perlu ketat lagi ini di bawah, di mana kemudian tentu di tingkat RT RW ataupun tingkat desa yang melaksanakan vaksinasi, sehingga di situ masyarakat yang secara tiba-tiba ada masalah segera dapat dideteksi lah paling tidak, kemudian dikumpulkan datanya dan dilaporkan, diambil langkah-langkah, karena memang sifatnya harusnya semua induknya pada NIK ini. Yang ketiga, yang keempat menurut saya yang paling penting juga ini pemerintah
dalam Kementerian Kesehatan juga memikirkan juga bagi masyarakat yang belum punya NIK. Ini kan juga harus diambil langkah-langkah. Kalau tentu itu di luar apa ketentuan yang disampaikan Dukcapil, tetapi Dukcapil juga harus ikut membantu bagaimana mereka yang belum punya NIK, karena memang ada masyarakat kita, terutama masyarakat adat atau masyarakat penyandang, pokoknya masyarakat rentan lah kita sebut, entah itu yang di penjara atau apa, itu kan belum punya NIK misalnya. Lah ini meskipun surat edaran dari Kementerian Kesehatan sudah ada, tetapi itu kan nanti sampai di lapangan itu memang perlu disosialisasikan, diedukasikan secara cepat itu. Jangan sampai kemudian persoalannya terjadi penolakan hanya karena faktor NIK tadi. Jadi ini dengan NIK ini memang baik dalam arti mereka-mereka atau masyarakat yang sudah punya KTP dan NIK itu otomatis datanya sudah terekam. Nah, kemudian bagaimana yang belum punya NIK? Nah, ini juga harus dilayani, bagaimanapun juga ini program vaksinasi kan untuk semuanya. Yang terakhir menurut saya ini menjadi pembelajaran kita semua bahwa di dalam setiap kebijakan mengenai vaksinasi ini kan rumit sekali, persoalannya sudah hanya distribusi soal vaksin yang bermasalah karena apa? Karena selama ini hanya ditangani oleh pusat berdasarkan data Kemenkes ya. Ternyata ketika dialokasikan ke daerah itu, ada di daerah itu banyak sekali yang menerima kelebihan vaksin, ada juga yang kekurangan vaksin. Nah, kemudian yang ada juga satu daerah yang vaksinnya itu cepat sekali, Mas, cepat dilaksanakan. Tapi ada yang sampai sebulan taruhlah itu vaksin itu belum habis-habis. Nah, ini kan sebenarnya ada apa persoalannya. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya NIK ini satu pintu itu ya kan satu data ini bisa dipercepat gitu sehingga persoalan-persoalan yang terkait dengan vaksinasi bisa berjalan, Mas. Memang ini persoalannya rumit pada tataran implementasi di mana kemudian persoalannya adalah kepala daerah dalam ini petugas di lapangan juga di daerah itu harus punya keberanian atau terobosan-terobosan, jangan sampai seperti yang di Bogor tadi bapaknya sampai 4 kali gitu ya ditolak. Itu dia Pak Trubus yang saya juga mau sentuh selanjutnya. Jangan sampai kemudian karena semangat warga udah mau divaksin untuk mengejar herd immunity yang juga ini diprioritaskan oleh Presiden langsung begitu ya. Tapi di tataran implementasi dari pihak-pihak kementerian lembaganya ini malah menjadikan warga jadi mantul-mantul ke sana kemari untuk mengurusi masalah data ini. Anda melihat ada kurang integratif di sini masalah data ini, Pak, atau kolaborasi yang kurang, Pak Trubus? Ya, selama ini saya lihat seperti itu, ada kolaborasi, ada integrasi yang kurang. Nah, dengan adanya kasus ini, beberapa yang kemudian datanya disebut salah input ataupun datanya ganda atau apapun, itu kan kemudian ini ada pembenahan. Jadi sekarang sama Pak Dirjen sudah dijelaskan bagaimana pembenahan secara bertahap akan dilakukan. Namun demikian ini memang pekerjaan besar, tak mudah dalam BIM salah BIM selesai juga nggak bisa. Tetapi ini upaya yang harus dilakukan secara serius, sungguh-sungguh. Karena ini masalahnya selama ini ada ego sektoral, Mas. Ego sektoral soal urusan data vaksinasi itu mutlak milik Kementerian Kesehatan. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi kurangnya kolaborasi, kurangnya integrasi, ini yang menyebabkan kemudian masalah ini muncul. Kalau sejak awal sudah diantisipasi, artinya Kemenkes tidak merasa ini datanya data Kemenkes sendiri. Nah, ini kan tadi jadi masalah kan gitu. Karena apa? Karena merasa tersendiri, jadi seolah-olah itu terpisah dengan yang lain. Padahal yang namanya vaksinasi ini tidak hanya persoalan di warganya yang harus berkesadaran mau divaksinasi, tetapi juga kesiapan infrastrukturnya. Nah, ini termasuk salah satunya mengenai data itu, Mas. Jadi ini memang supaya tidak berulang lagi, tidak terus-menerus, Kemenkes harus secara terbuka lah ya, persoalan-persoalan yang diabadi di lapangan itu seperti apa. Dan laporan-laporan ini jangan sifatnya hanya istilahnya pasif menerima saja, tetapi juga harus turun ke bawah. Memastikan semua pelaksanaan vaksinasi itu berjalan dengan baik, di mana kemudian ketersediaan vaksin, termasuk juga administrasi selama ini juga banyak yang ditolak karena beda KTP. Itu juga banyak yang beda KTP seperti apa, Pak Trubus? Iya, ditolaknya karena yang bersangkutan KTP-nya tidak domisilinya berbeda. Itu kan ada, itu terjadi seperti itu. Nah, ini kan sudah meskipun belakangan sudah diupayakan untuk tidak beda KTP pun bisa, khusus DKI Jakarta bisa, tetapi kan di tempat lain masih ada seperti itu. Nah, ini menurut saya juga tak mudah karena ini memang Indonesia ini kan negara luas ya. Jadi semua kemungkinan terjadi dan sudah terjadi, saya rasa itu. Pak Zudan, ini terakhir sebelum kita nanti break dulu, sebenarnya source datanya awalnya ketika vaksinasi ini akan dilakukan, ini memang Dukcapil langsung dilibatkan atau memang ada source yang tidak satu begitu? Ada satu problem bahwa source datanya ini tidak satu data besar begitu? Ada dua source data. Apa seperti apa, Pak Zudan? Ya, kalau pada mulanya
data ini kan diinput langsung dari para orang-orang yang akan melakukan vaksin dan juga menggunakan data dari BPJS Kesehatan. Oke. Nah, belum semuanya langsung menggunakan data bersumber dari Dukcapil. Kan kita tahu penduduk kita itu, Mas, data di Dukcapil tiap hari ada yang meninggal. Tiap hari ada yang berpindah, tiap hari ada yang merubah data kependudukannya karena menikah, karena bercerai, karena ganti pekerjaan, berubahnya sangat banyak. Tiap hari jutaan data berganti. Nah, faktanya memang di awal sampai dengan kemarin di hari Jumat itu datanya tidak bersumber semuanya dari Dukcapil. Pernah sih dari Kementerian Kesehatan meminta data lansia. Kita beri 26 juta data lansia. Tetapi itu data pada waktu itu. Karena datanya kemudian sebelum divaksin bisa jadi ada yang meninggal. Berubah setiap hari tadi ya Pak Zulun. Langkah yang paling tepat adalah integrasi data seperti ini. Dan alhamdulillah dari Kementerian Kesehatan, Kominfo dan BPJS sepakat untuk mengikuti amanat undang-undang dan amanat Perpres 1 data. Bahwa kalau data kependudukan itu sumber utamanya hanya di Kementerian Dalam Negeri. Tidak ada institusi yang lain. Dan ini betul-betul sekarang merupakan bentuk kolaborasi. Oke, baik. Itu ya, tadi juga merujuk undang-undang bahwa satu data ini akan sangat baik bila mengikuti di bawah Kementerian Dalam Negeri. Nah, kemudian juga ada seruan bahwa yang KTP-nya belum elektronik ini jangan diterima dulu untuk divaksin karena bisa menjadi sengkarut data baru lagi. Bagaimana menjawabnya? Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jadi saudara tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan.